selanjutnya, kalau kembali kepada Suro Dirojo yang ningrat, bahwasannya kekerasan hati, kesombongan jiwa itu kalah dengan pangastuti atau yang namanya kerendahan hati. Itu kita ambil saja salah satu ayat Al-Quran, walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Al-Quran memberikan satu pertanyaan atau memberikan satu pernyataan, kalau misalkan Nabi Muhammad diutus dengan hati yang keras, pasti nggak akan ada orang di sekelilingnya. Kenapa? Karena manusia itu nggak cocok sama orang sombong, manusia itu nggak cocok sama orang tengil. Orang tengil, orang sombong mesti nggak punya teman, dijauhin. Makanya kalau orang yang rendah hati, orang yang baik, orang yang dia welcome dan sebagainya, dia akan punya banyak teman. Dia akan punya kehidupan yang selaras gitu, selaras dalam artian bisa berdampingan dengan orang lain, bisa hidup bersama. Andai kan Nabi Muhammad keras, misalnya punya mentang-mentang punya doa yang makbul, kan dikuli nabi da'watul mustajabah. Setiap nabi kan punya jatah doa makbul. Asal diisengin dikit didoain, ya Allah semoga orang itu kena azab. Semua itu yang ganggu Rasul. Jadi orang mendatangi Rasul bukan karena cinta, tapi karena rasa takut. Jadi kalau Anda merasa banyak yang mengikuti Anda meskipun Anda sombong, mereka bukan cinta, mereka itu takut dengan Anda, segan, atau mereka merasa Anda punya kedudukan dan mereka masih butuh kedudukan Anda. Itu bisa aja tapi kalau misalkan sudah nggak butuh, ya dihempaskan Anda itu. Atau ketika Anda pergi dari dunia ini, Anda terlupakan. Makanya ketika pangastuti dalam diri kita diasah, kerendahan hati kita diasah, ya kita akan apa tadi? Seninya fa'fu anhum. Kita akan bisa memaafkan kesalahan orang lain, memaafkan kesalahan diri sendiri, mengampuni yang namanya kekhilafan masa lalu. Wastaghfir lahum, dan mohonkanlah ampun. Jadi ketika ada orang salah, bukan cuma kita maafin, kita istighfarkan, semoga Allah mengampuni kesalahan dia. Padahal yang salah dia loh, bukan kita. Wasyawirhum fil amr. Bermusyawarahlah dalam satu perkara. Gak boleh semuanya tak ambil keputusan sendiri. Gak boleh semuanya yang namanya semaunya sendiri, gak bisa. Karena apa? Karena kita itu hidup berkoloni, bersosial. Kalau misalkan keputusan, ya semoga yang terambil adalah keputusan yang terbaik yang disepakati mayoritas. Tetapi juga perlu saya garis bawahi di sini, kesepakatan mayoritas bukan berarti juga lewat voting saja gitu. Suara terbanyak enggak gitu. Kesepakatan bersama itu mesti ditentukan oleh orang-orang yang punya satu kompetensi. Jadi kesalahan voting itu terkadang orang nggak punya kompetensi ikut milih. Nah itu repot. Karena apa? Karena dia akan disetir oleh orang yang punya kebutuhan, orang yang punya kepentingan gitu ya.